Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wal fidin rahimahullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk kitab Al-Fa' Ihsan al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Qur'an Syekh rahimahullah. Dan paragraf terakhir kemarin tolong diperhatikan ya, tentang menuntut ilmu dan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bisa dipaham ya. Khususnya tentang menuntut ilmu. Ini dua itu penting sekali ya. Walaupun semuanya penting, ini dua butuh diperhatikan secara khusus, diulang-ulang maknanya. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Wa min dzalika al-amru bil jihadi wal hasb 'alayhi min dzalika al-amru bi kulli ma yatim. Baik, perhatikan. Masih dalam kaidah yang ketiga ya. Apa kaidahnya yang ketiga itu? Apa yang ke-11? Kama annal mufassira lil Qur'ani ra'i ma dallat 'alaihi wa ma dakhala fi dhimniha dhamun fa'alayhi an yura'iya lawazima tilka al-ma'ani wa ma tastad'ihi min al-ma'ani allati lam yusarrih al-lafdh bi dhikriha. Jadi dalalatul iltizam. Perhatikan, wa min dzalika, di antara perkara yang masuk dalam ini al-amru bil jihad wa alaihi, perintah untuk berjihad fi sabilillah, dorongan motivasi untuk berjihad fi sabilillah. Wa min lazimi dzalik, di antara keharusan dan konsekuensi dan hal tersebut yaitu al-amru bi kulli ma la yatimmul jihadu illa bihi. Itu perintah terhadap seluruh perkara yang jihad itu tidak akan sempurna dengannya. Dan kita jihad jangan setengah-setengah. Jihad itu ada syarat-syaratnya, dan syaratnya ada kemampuan. Ya, paham ini? Tidak masuk akal. Kita cuma lempar-lempar granat bom, mereka pakai pesawat, ketawa-ketawa mereka dari atas. Kita biar pesawat tidak punya. Bagaimana kita mau lawan? Bisa dipahami? Baik. Ini banyak ya perkara yang harus diperhatikan. Di antaranya ini, itu al-amru bi kulli ma la yatimul jihad illa bih. Tidak akan sempurna jihad kecuali dengannya. Paham ini? Berupa apa? Min ta'allumir rami wal rukubi wasina'ati. Pertama, min ta'allumir rami, dari mempelajari yang mana? Belajar mana? Ya, kalau kita sekarang menembak, warrukub, dan mengendarai kuda. Ya, kalau kita sekarang berarti ya kendaraan tempur, ya tank apa semua. Paham ini? Belajar, jangan sampai biar kasih jalan tidak tahu. Jangan kasih jalan, kasih bunyi saja. Apa ditindih sini? Ya sampai langsung meletus. Ya, iya kan? Ya, bagaimana kita mau jihad? Terus wa amali alatihi, dan bagaimana mengoperasikan alat-alat perang itu, wasinati, dan juga memproduksinya. Bagaimana kita buat? Ya, kalau kena roda satu, ya hancur. Masa baru bikin dulu, tunggu dulu, stop dulu, bikin dulu. Harus punya pabrik, punya produksi sendiri yang mencukupi tentunya, bukan hanya satu dua. Bagaimana mau dipakainya? Yang mereka musuh punya ribuan, ya kendaraan perang kita. Ya, bisa paham ini? Nah, ini konsekuensi. Karena itu kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib, ini juga tentunya masuk dalam perkara itu lawazim. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Paham ini? Terus dakhilun dukhula ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin fa innaha tatanawwalu biyatin wa badaniyatin wa siyasiyatin wa nahwiha. Yang bersamaan bahwasanya seluruh perkara tersebut itu masuk dari sisi mutabaqah
Kan perintah jihad, perhatikan, perintah jihad ini berbeda dengan perintah untuk mempelajari apa? Mana tata cara menembak, mengendarai kendaraan, kan beda kan? Ya. Kata Syekh bersamaan bahwasanya semua ini masuk dengan dukhula mutabaqati. Dengan secara mutabaqah, maksudnya makna dalalah mutabaqah di ayat yang lainnya. Ya. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'iddu lahum masata'tum min quwwah." Dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ya, mas ini artinya umum. Mastata'tum apa yang kalian mampu min quwwah dari kekuatan. Fa innaha tatanawalu kulla quwwatin aqliyatin wa badaniyatin wa siyasiyatin wa nahwiha. Nah, ini seluruhnya mencakup semua kekuatan. Kekuatan akal, ya, kekuatan badan, kekuatan strategi, siasat, ya, paham ini? Strategi perang dan yang lain. Bisa paham ini? Ya. Tentunya tidak kalah hebatnya itu kekuatan tauhid. Ya, karena ini kita bisa maju. Dia punya kekuatan tauhid, malah mau jihad, malah ya bergelimang dengan kesyirikan, ya mau jihad tapi dimandi dulu. Ya kan seperti itu kan, ya. Mau perang tapi mandi dulu, kasih baca-baca dulu sama dukunnya. Wah, ini mana? Kita itu melemahkan kita, menghancurkan kita. Ya, terus. ومن ذلك الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله. Ya, ini ayat di surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, ini maksudnya ayat. Di antara hal tersebut, contoh dari kaidah ini adalah iltizam anna Allah istashhada bi ahli ilmi ala tauhid. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ya dengan ahli ilm dengan menyebutkan ahli ilm atas tauhid. Pada syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, itu ulul ilmi atas kepada syahidallahu, ya Allah. Wa qarana syahadatahu bi syahadatihi wa syahadati malaikatihi. Allah gandengkan syahadat persaksian ahlul ilm dengan syahadat Allah sendiri dan ya syahadat itu maksudnya persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Ya toh pakai waw ataf toh syahidallahu ya wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah gandengkan. Ini lawazimnya apa? Ini kan makna mutabaqah dan tadammun jelas ya. Ya, dalam mutabaqah dan tadammunnya jelas. Terus iltizamnya apa? Apa lawazim dari hal tersebut? Ketika Allah gandengkan ya persaksian ahlul ilm dengan persaksian Allah sendiri dan para malaikat, ini wa hadza yadullu ala adalatihim. Ini semua mereka maksudnya adalah mereka. Ya, mereka udul, adalah. Punya adalah. Wa annahum hujjatun minallahi ala man kadzdzaba. Dan maksudnya mereka hujjah dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mendustakan. Bimanzilati ayatihi wa adillati. Pada kedudukan ayat-ayat dan dalil-dalil. Ya, adillah. Ya, mereka yang tegak ya dengan kebenaran dengan Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan kebatilan. So ini berarti kita harus terima karena mereka adil. Mereka adalah mereka bukan orang sembarangan. Ya, ini punya kedudukan misalnya antara bentuk keutamaan orang-orang berilmu. Ya, menggandengkan syahadat mereka dengan syahadat Allah dan syahadat para malaikat. Terus. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما. Ini contoh yang ketiga. Setelahnya wa min dzalika su'alu ibadir rahmani rabbahum. Soal beramal. Ya, ini namanya masdar. Ini ada di akhir dari mutammimah. Akhir dari mutammimah sebutkan isim-isim yang beramal amalan fi'il. Berapa itu ruding di situ? 7, 1 2 3 4 5 6 7 8
Isi fi'il. Baik. Ini soalu ibadir rahmani Rabb apa? Rabbahum. Maf'ul lebih. Ayyaj'alahum lil muttaqina imama. Untuk mereka meminta hamba-hamba Allah Ar-Rahman meminta memohon kepada Allah pada Rabb mereka agar Allah menjadikan mereka lil muttaqina imama. Imam untuk orang-orang yang bertakwa, imam, pemimpin untuk orang-orang. Ya, apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Toh ada di akhir surah Al Rudi, surah apa? Surah apa? Hah? Betul lah. Surah Al-Furqan. Ya, akhir dari surah Al-Furqan. Baik. Itu apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Kata Syekh, yaqtadi. Sudah baca? Baca yaqtadi. Yaqtadi su'aluhumullah jami'a ma tatimul imamatu bid-din bihi. Baik. Berarti bacanya begini, yaqtadi su'alah. Sudah maf'ul bihi. Mana fa'ilnya yaqtadi? Dhamir mustatir fi wa jawaz taqdiru huwa kembali ke su'alu ibadah rahman. Jadi permintaan mereka itu mengharuskan su'alahumullah jami'a ma tatimul imamatu fid din bih. Permintaan mereka itu mengharuskan juga mereka meminta kepada Allah seluruh perkara yang dengannya sempurna ya, kepemimpinan dalam agama tersebut. Kan mereka minta waja'alna lil muttaqina imaman. Nah, orang tidak bisa langsung jadi imam. Tidak bisa langsung jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa dalam agama. Berarti sama saja, ya, mereka meminta semua perkara yang dengannya sempurna keimamahan dalam agama. Berupa apa? Min ulumin wa ma'arif jalilatin wa amalin solihatin wa akhlaqin fadilatin. Ya, min ulum wa ma'arif jalilah wa amalin salihatin wa akhlaqin fadilah. Berupa apa? Ilmu. Ma'rifah yang mulia, yang agung. Ya tak? Tentunya ilmu tauhid, ya, sunnah. Paham ini? Nah, itu baru jadi pemimpin. Amalan-amalan saleh, diamalkan ilmunya. Ya, kemudian akhlak fadilah, akhlak yang mulia. Dengan ini dia jadi pemimpin terdepan. Ya. Ya enggak? Bisa orang jadi pemimpin kalau orang bodoh-bodoh? Tidak bisa. Tidak amalkan ilmunya, tidak bisa jadi teladan. Akhlaknya tidak bagus, tidak bisa. Ya, bisa paham ini? Ini juga keharusan. Keharusan. Iltizam. Ya. Bisa paham ini? Terus. Lianna su'al al-'abdu li rabbih syai'an su'alun lahu wa lima la yatimmu illa bihi. Nah, ini rumus. Rumus dalam doa. Lianna su'al al-'abdi li rabbih syai'an su'alun lahu wa lima la yatimmu illa bih. Karena doanya, permintaannya hamba kepada Rabbnya untuk suatu perkara, maka itu berarti permintaan doa untuk sesuatu tersebut dan untuk semua perkara yang sesuatu itu tidak sempurna kecuali dengan. Antum minta nikah, mudah kasih nikah, berarti itu juga permintaan. Semua perkara dengannya bisa terwujud di pernikahan. Nah, antaranya ini. Uang, modal, akhwatnya. Mau nikah sama siapa? Sama pohon. Ya. Dimudahkan ada akhwat yang mau, jangan sampai akhwatnya pada tidak mau, dan seterusnya. Itu kan semua yang dengannya terwujud pernikahan tersebut sempurna. Paham ini? Jadi Allah dikasih kemudahan, dikasih rezeki, dikasih keberanian. Ya, kalau dia sendiri malak-malak. Kalau macet berani. Nah, semua yang dengannya bisa terwujud pernikahan tersebut. Bisa paham ya? Dimudahkan, ada wali yang mengerti kondisinya, seterusnya. Nah, itu semua. Yang dengannya terwujud pernikahan tersebut. Oleh karena itu kadang saya sendiri kalau dari kajian sering saya ingatkan jemaah ketika mereka hadir duduk begitu,
Bila mungkin bisa jadi doa jamaah sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan di antara tafsirnya itu para salaf hasanah ya, di akhirat adalah surga kan? Ya. Paham ini? Sedangkan majelis ilmu itu bisa menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga. Surga. Dikabulkan itu. Paham ini? Berarti kebaikan dunia akhirat. Ya, kebaikan dunia ilmu agama bisa mengantar kepada kebaikan di akhirat. Dan terjaga dari neraka. Oke, nah. Nah, kita belajar kita bisa terjaga dari apa? Itu kan sebab. Lawazim. Bagaimana kita bisa mau selamat dari api neraka kalau kita tidak belajar, berilmu? Hancur. Berat. Ya, kita akan terjang semua. Yang dilarang. Kemudian kita akan menyepelekan perkara-perkara yang diperintah. Kenapa tidak belajar? Bisa paham ya? Padahal doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang saya tanya, adakah kebaikan bisa kita raih tanpa ilmu agama? Sekarang saya tanya. Adakah kebaikan yang bisa kita raih dunia alam barzah akhirat tanpa ilmu agama? Tidak ada. Ya, di dunia saya yang jelas-jelas orang mengamalkan amalan kebaikan, kalau dia tidak punya ilmu agama dikhawatirkan bermasalah amalannya. Karena mungkin tidak sah, ada rukunnya dia tidak penuhi, atau mungkin dia tidak ikhlas karena tidak punya ilmu tentang wajibnya ikhlas, haramnya riya. Padahal sudah diamalkan itu. Ya, semua kebaikan dunia alam barzah akhirat adalah buah dari ilmu agama. Maka kalau kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang paling pertama ya, yang dengannya itu bisa terwujud adalah ilmu agama. Disitulah pokok dan sumber kebaikan dunia alam barzah. Kan sering kita memang dari kecil diajar itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mungkin bisa jadi Allah kabulkan. Karena permintaan kita untuk satu perkara kepada Allah itu berarti permintaan untuk perkara tersebut dan semua perkara yang dengannya sempurna apa yang kita minta tadi. Ya, karena tidak mungkin terwujud langsung tiba-tiba langsung masuk surga, langsung tiba-tiba menikah. Subhanallah. Ya, dimudahkan. Ya, jalur-jalurnya. Ya, dibuka pikirannya. Ya. Ya, paham ini? Ditunjukkan ada akhwat di sana tersembunyi. Ya, ternyata ada. Ya, kan karena kita tahu. Entah tiba-tiba ada. Atau dari mana? Allah mudah. Ya mungkin doa dikabulkan ya. Doa dikabul. Tiba-tiba ada. Terdatang bapaknya sama kamu. Mau nikah? Baru? Terus. Ya dicatatin ya. Ini tandanya. Ini rumus kaidah. Terus. Kama idza sa'ala Allah al-jannata wasta'adha bihi minan nari fa innahu yaqtadi su'ala kulli ma yuqarribu ila Yubi'ilu. Nah ini mirip dengan apa yang baru kita sebutkan. Ya, kama idza sa'ala Allah al-jannata wasta'adha bihi minan nar. Ay wasta'adha billahi minan nar. Fa innahu yaqtadi su'ala kulli ma yuqarribu ila hadhihi wa yub'idu min hadhihi. Seperti ketika seorang hamba minta kepada Allah surga, berlindung kepada Allah dari neraka. Maka itu mengharuskan permintaan dia ini dan istiadah dia ini mengharuskan permintaan seluruh perkara yang bisa mendekatkan kepada surga. Ya. Paham ini? Dan juga permintaan ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari neraka, berarti itu permintaan kepada Allah untuk semua perkara yang wa yub'ilu min hadhi, yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Jadi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Ya, begitu pula ya qalibal qulub tsabbit qalbana. Ini juga dari dalalatul iltizamnya. Ilmu. Bagaimana kamu kokoh di atas tangan kau tidak belajar Ramadan? Tidak bisa. Jadi bisa jadi di doa-doa seperti ini memang arahnya selalu ilmu. Sampai Syekh Al-Furaih hafizahullah, Syekh Muhammad baru datang dari Saudi kan menjelaskan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ilmu dulu, baru rezeki, baru amalan mutaqabbal.
Kenapa bisa, Ustaz? Bagaimana kau bisa dapat rezeki yang baik kalau kau tidak punya ilmu? Kau akan mengambil semua peluang yang halal haram kau. Karena kau tidak belajar. Bagaimana ada rizqan thayyiban kalau kita tidak belajar agama? Ada. Kau antum lihat orang-orang luar. Ada peluang dan yang penting makan. Yang penting dapat rezeki. Bagaimana thayyiban kalau tidak belajar? Kemudian bagaimana amal mutaqabbal? Amalnya bisa diterima. Syarat minimal 2, bahkan 3. Tauhid, ikhlas dan ini bisa terwujud kalau tidak belajar. Jadi kemudian ilmunya minta ilmu bermanfaat, ilmu nafi'an, karena ilmu ada 2, ilmu nafi', ilmu ghairu nafi'. Bisa paham ini? Jadi kita bilang Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmin nakirah dikasih sifat berapa jumlah la yanfa'. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Terus. Wa min dzalika annahu amara bis-salahi wal islahi wa athna 'ala al-muslihin Wa athna 'ala al-muslihin wa annahu la yuslihu 'amal al-mufsidin fa yustadallu bidzalika 'ala anna kulla amrin fihi salahun lil ibadi fi amri dinihim wa dunyahum wa kullu amrin amrin yu'inu 'ala dzalik fa innahu dakhilun fi amrillahi wa targhibihi. Paham ya? Coba lihat. Ya, di antara contoh misalnya annahu amara bis salahi wal islah wa athna 'ala al muslihin wa akhbara annahu la yuslihu 'amal al mufsidin fayustadallu bidzalika 'ala anna kulla amrin fihi salahun lil ibadi fi amri dinihim wa dunyahum wa kullu amrin yu'inu 'ala dzalik fa innahu dakhilun fi amrillahi wa targhibi. Di antara contohnya adalah Allah memerintah untuk salah, menjadi orang saleh, wal islah, melakukan perbaikan. Ya, salah dan islah beda jauh ya. Ya, salah, saluha, apa ini? Ini lazim. Aslaha ini muta'addi. Ya, kebaikan dan melakukan perbaikan. Dan Allah memuji orang-orang yang melakukan perbaikan, mewujudkan islah di atas muka bumi. Dan Allah mengkhabarkan maksudnya annahu la yuslihu amal mufsid. Allah tidak akan memperbaiki amalannya orang-orang yang mufsid, melakukan kerusakan, al-fasad, afsad. Katanya, lawazimnya kita bisa berdalil dengan hal ini, perintah as-salah dan al-islah ini, bahwasanya seluruh perkara yang padanya terdapat salahun lil ibad, terdapat kebaikan bagi hamba pada perkara agamanya atau pada perkara dunia, dan semua perkara yang membantu dia atas hal tersebut, ini masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan motivasi. Karena bagaimana bisa terwujud? Ya, paham ini as-salah dan islah. Ya, sampai ini semua. Ya, ya semua perkara yang ada salah, kebaikan untuk hamba, maka itu masuk di perintah juga. Ya, anna Allah amara bis salah. Ya, bisa paham ini? Dan seluruh perkara yang bisa membantunya atas hal tersebut. Terus lawannya wa annahu wa akhbar annahu la yuslihu amal al-mufsidin, ay wa anna kulla fasadin wa dararin wa syarrin fa innahu dakhilun fi nahyihi wa tahdhiri anhu. Dan semua kerusakan, bahaya, kejelekan masuk dalam larangan Allah dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini mungkinlah mengarah kepada kaidah umum yang kita sudah pelajari, ya. Kaidah umum. Dari 3 kaidah. Maksudnya masuk semua. Lazimnya apa? Semua masuk. Bukan hanya satu bentuk, 2 bentuk. Keharusannya semua masuk. Dan semua perkara yang bisa mengantar kita kepada perkara itu juga hukum. Ya, al-wasa'il laha ahkamul maqasid. Dan coba lihat wa kullu amrin yu'inu 'ala dzalik. Ya, ini juga berarti diperintahkan. Karena tidak bisa terwujud tanpa itu. Ya, terus wa annahu yajibu tahsilu kulli ma ya'udu ila salahi wal islahi bihasabi istita'atil 'abdi. Ya, wajib mewujudkan semua perkara yang kembali kepada kebaikan dan al-islah, perbaikan untuk hamba sesuai dengan kemampuan. Ya, ini hukumnya wajib karena diperintah, ya, diperintah. Terus kama qala Syu'aib sallallahu alaihi wasallam
in uridu illa al-islah ma mastata'tu. Ya, tidaklah aku inginkan kecuali al-islah, ya, melakukan perbaikan semampuku. Baik, terus. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa basyiril mu'minin wa harridil mu'minina 'alal qital yaqtadi al-amra bi kulli ma la tatimmu al-bisharatu illa bihi wal amru bi kulli ma fihi hathun wa tahridun wa ma yatawaqqafu 'ala dzalika wa yattabi'uhu min al-isti'dad Tamarrun. wa tamarruni 'ala asbab syaja'ati was-sa'i fil quwwati al-ma'nawiyyati min at-ta'alufi wa ijtima'il kalimati wa nahwi dzalika. Baik, begitu pula wa min dzalika qauluhu ta'ala wa basyiril mu'minin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang beriman. Wa harridil mu'minina 'alal qital, dan berikan semangat pada orang-orang beriman untuk berperang. Ini perintah ini yaqtadil amra bi kulli ma la tatimmu al-bisharatu illa bihi. Ya, perintah mencakup perintah pada seluruh perkara yang tidak sempurna bisyarah, ya, tabsyir, kecuali dengan. Paham ini? Jadi beri kabar gembira, ya. Seluruh perkara yang dengannya terwujud, ya, kabar gembira tersebut dengan sempurna, maka itu juga diperintah. Karena Allah perintah wa basyir, perintahnya wa basyir. Ai tabsyir, basyara ya basyir tabsyira. Paham ini? Wal amra bi kulli ma fihi hasun wa tahridun. Dan perintah pada setiap perkara yang padanya terdapat dorongan dan anjuran. Baik. Wa ma yatawaqqafu ala dzalika wa yattabi'uhu. Ini sudah masuk kepada jihadnya al-qital, dan seluruh perkara yang terhenti di atas hal tersebut. Sebenarnya tidak bisa terwujud kecuali dengannya. Dan apa yang mengikutinya, ya, berupa isti'dad, ya, melakukan persiapan, wa tamarrun, dan latihan, tamrin, tamarrun, melatih diri, ala asbab syaja'ah, ya, itu sebab-sebab keberanian, ya, supaya berani kita berperang. Sa'i fil quwwatil ma'nawiyah, dan berusaha mewujudkan kekuatan ma'nawiyah, minat ta'aluf, berupa ta'aluf, ya, saling bersaudara, wajih tima'il kalimat, satunya kalimat, ya. Ya, bagaimana mau hebat perannya kalau terkotak-kotak misalnya, ya, pecah-pecah di dalamnya pasukan, ada ikut komandan A, komandan B, padahal ini mestinya harus satu supaya kuat, ya. Paham ini? Wa nahwi dzalik. Ini masuk semua, ya, luas sekali, ya, luas sekali. Nanti insyaallah kita lanjut jam 9. Masih tersisa beberapa contoh ini, 2 lagi mungkin. Baik, ila huna subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.